Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Anggraini dengan NIM 19000150033, Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pelabelan pada graf sebagai syarat ujian akhir semester pada mata kuliah teori dan aplikasi graf. Pelabelan graf merupakan salah satu topik dari teori graf yang mendapat perhatian khusus karena model-model yang ada dalam teori graf berguna untuk aplikasi yang luas. Misalnya, pada jaringan transportasi, komunikasi, dan riset operasi. Pelabelan graf pertama kali diperkenalkan oleh Sedlec, kemudian Stewart, dan Kodzik dan Rosa. Pelabelan dari graf adalah pemetaan yang memetakan unsur-unsur graf ke bilangan atau bilangan bulat positif yang disebut pelabel. Pada umumnya, domain dari pemetaan ini adalah himpunan titik atau pelabelan titik, himpunan sisi saja atau pelabelan sisi, atau himpunan titik dan himpunan sisi, sehingga pelabelan ini disebut pelabelan total. Ada banyak pelabelan yang telah dikembangkan, di antaranya pelabelan graceful. Jika suatu graf terhubung diberi label bilangan bulat pada sisinya, sehingga jumlah label sisi yang bersisian dengan suatu titik adalah sama, maka graf tersebut dinamakan graf semi ajaib. Graf semi ajaib yang mempunyai label setiap sisi berbeda, maka graf disebut graf ajaib. Graf ajaib dinamakan graf super ajaib jika himpunan label sisinya membentuk barisan bilangan bulat konsekutif. Berdasarkan jenis-jenis dari pelabelan, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pelabelan graceful. Galian mengatakan bahwa pelabelan graceful didefinisikan sebagai pemberian label pada titik suatu graf G yang memenuhi fungsi injektif dari himpunan titik ke himpunan bilangan bulat tak negatif seperti 0, 1, 2, hingga Q. Sedemikian hingga setiap sisi XY di G mendapat label harga mutlak Fx min Fy. Maka, label setiap sisi akan berbeda dan setiap graf yang memiliki pelabelan graceful dinamakan graf graceful. Ada 3 kondisi di mana suatu graf tidak memiliki pelabelan graceful. Yang pertama, terlalu banyak jumlah titik yang tidak diimbangi dengan jumlah sisi yang mencukupi. Contoh graf jenis ini salah satunya adalah graf hutan. Yang kedua adalah graf tersebut memiliki terlalu banyak sisi seperti halnya graf lengkap dengan jumlah titik lebih dari 3. Ketiga adalah graf yang memiliki pasangan titik yang salah, yakni graf yang setiap titiknya berderajat genap dan jumlah sisinya kongruen dengan 1 atau 2, mod 4. Di bawah ini merupakan contoh dari graceful pelabelan. Yang A adalah contoh graf graceful, yang B adalah contoh graf tidak graceful. Selanjutnya pelabelan harmonis. Fungsi injektif F dari himpunan V-G ke himpunan 0, 1, 2, Q-1 merupakan pelabelan harmonis pada graf G, V, E jika nilai Fx plus Fy mod Q berbeda untuk setiap sisi XY anggota E. Dengan kata lain, F merupakan pelabelan harmonis pada G, V, E jika F menginduksi fungsi bijektif V aksen EG yang memetakan himpunan 1, 2, Q-1 di mana F aksen XY sama dengan Fx min Fy mod Q. Lebih lanjut, setiap graf yang memiliki pelabelan harmonis dinamakan graf harmonis. Teorema dari pelabelan harmonis yakni jika Cn adalah suatu graf harmonis maka n tidak sama dengan 2 mod 4. Cn suatu graf harmonis jika dan hanya jika n ganjil. Contoh pelabelan harmonis pada beberapa graf dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada graf pohon di mana P sama dengan Q plus 1 ada tepat satu label yang digunakan 2 kali. Jadi ada 2 titik yang menggunakan 2 label yang sama. Contoh pelabelan harmonis pada graf lintasan ada pada gambar di atas. Terdapat titik awal dan akhir yang mendapatkan label 0. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pelabelan harmonis yaitu
pelabelan harmonis pada kincir angin Belanda, dan gabungan kincir angin Belanda oleh Firmansyah dan Sugeng pada tahun 2016. Pelabelan harmonis ganjil pada amalgasi graf kincir angin Belanda, pelabelan harmonis ganjil pada kelas graf baru hasil operasi Cartesian produk oleh Firmansyah dan Yuwono pada tahun 2017, dan masih banyak penelitian lainnya. Terdapat beberapa variasi pelabelan graceful dan harmonis. Yang pertama, pelabelan konsekutif. Pelabelan konsekutif adalah pelabelan graceful yang memiliki kodomain fungsi F, himpunan 1, 2, hingga P plus Q, di mana setiap label titik dan sisi semuanya berbeda. Definisinya, fungsi injektif F dari himpunan VG gabungan EG ke himpunan 1, 2, hingga P plus Q merupakan pelabelan konsekutif pada graf G, V, E jika Fxy sama dengan harga mutlak Fx min Fy untuk setiap Xy anggota EG. Berikut adalah contoh pelabelan konsekutif. Selanjutnya, pelabelan kordial. Pelabelan kordial adalah pelabelan graceful yang memiliki kodomain fungsi himpunan 0,1, di mana jumlah titik dan sisi yang mendapat label 0 adalah sama atau selisih 1 dengan yang mendapat label 1. Definisinya, fungsi F dari himpunan VG ke himpunan 0,1 merupakan pelabelan kordial pada graf G, V, E jika Fxy sama dengan harga mutlak Fx min Fy untuk setiap Xy anggota EG, di mana jumlah titik dan sisi yang mendapat label 0 adalah sama atau selisih 1 dengan yang mendapat label 1. Gambar di samping merupakan contoh pelabelan kordial. Selanjutnya, pelabelan sekuensial. Pelabelan sekuensial merupakan pelabelan harmonis di mana terdapat bilangan bulat M, sehingga semua label sisi merupakan anggota dari himpunan M, M plus 1, M plus 2, hingga M plus Q min 1. Gambar di samping adalah contoh pelabelan sekuensial. Selanjutnya, pelabelan elegan. Jenis pelabelan lain yang diperkenalkan oleh Chang dan Roger adalah pelabelan elegan yang didefinisikan sebagai pelabelan elegan pada graf G, V, E adalah suatu fungsi injektif F dari himpunan VG ke himpunan 0,1 hingga Q. Sehingga, jika semua sisi mendapat label harga mutlak Fx plus Fy mod M plus 1, maka label semua sisi akan berbeda dan tidak nol. Variasi lain dari pelabelan elegan adalah pelabelan elegan ganjil, di mana kodomain fungsi F adalah himpunan 1, 3, 5, hingga 2Q min 1. Di bawah ini merupakan contoh dari pelabelan elegan. Selanjutnya, kembali ke jenis pelabelan, yakni pelabelan ajaib. Pelabelan graf merupakan suatu fungsi injektif yang memetakan titik, sisi, titik, dan sisi dari suatu graf ke bilangan bulat positif yang berfungsi sebagai label. Jika domain dari fungsi atau pemetaan adalah titik, maka pelabelan disebut pelabelan titik atau vertex labeling. Jika domainnya adalah sisi, maka disebut pelabelan sisi atau edge labeling. Dan jika domainnya titik dan sisi, maka disebut pelabelan total atau total labeling. Dalam permasalahan pelabelan ini, kemudian muncul konsep pelabelan ajaib dan anti-ajaib. Jika setiap objek pelabelan memiliki bobot yang sama, maka pelabelan ini disebut magic labeling atau pelabelan ajaib. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelabelan ajaib, yakni terbagi menjadi 5. Pertama, pelabelan total sisi ajaib. Yang kedua, pelabelan total sisi ajaib super. Yang ketiga, pelabelan total titik ajaib. Yang keempat, pelabelan total titik ajaib super. Dan yang kelima, pelabelan jarak D ajaib D JA. Selanjutnya, pelabelan irregular pada graf. Konsep pelabelan irregular diperkenalkan oleh Charles Land pada tahun 1986. Pelabelan irregular pada graf
G, V, E didefinisikan sebagai suatu pemetaan yang memetakan himpunan sisi ke himpunan bilangan 1, 2, hingga K, sehingga setiap titik V memiliki bobot yang berbeda. Pencarian jumlah keseluruhan label yang terkait dengan setiap elemen pada suatu graf atau disebut sebagai bobot merupakan salah satu hal yang menarik dalam melabelkan suatu graf. Bobot titik V dinotasikan dengan W dalam kurung V pada pelabelan sisi, merupakan jumlah label semua sisi yang bersisian dengan titik V tersebut. Sedangkan bobot suatu sisi XY pada pelabelan titik dinotasikan dengan W dalam kurung XY, merupakan jumlah titik X dan titik Y. Nilai irregularitas atau irregularity strength graf G dinotasikan dengan S dalam kurung G, yang merupakan bilangan K terkecil sehingga graf G, V, E memiliki pelabelan irregular. Selanjutnya adalah pelabelan total irregular. Pelabelan total irregular adalah suatu fungsi injektif dari gabungan himpunan titik dan sisi ke-1, 2, hingga K dengan syarat semua bobot elemen harus berbeda. Ada 3 jenis pelabelan total irregular, yakni pelabelan total irregular sisi, total irregular titik, dan total irregular total. Hanya yang cukup sulit pada pelabelan total irregular adalah menentukan nilai irregularity strength pada pelabelan total irregular sisi. Di bawah ini merupakan contoh dari pelabelan total irregular. Yang pertama, yang A contoh pelabelan irregular sisi pada graf K4, dan yang B pelabelan irregular titik pada graf C4. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.